Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya minggu ini? Nah, minggu ini kita bertemu lagi di ibadah online kita. Nah, semuanya bersuka cita, semuanya bergembira ya. Pastilah, Kak. Pastinya Iya. kan Bang, biarpun Iya, kita Kak. masih ibadah online tapi harus Semangat, ceria ya. ceria. Iya, Kak. harus Iya, semangat. harus bahagia mungkin. Iya, harus. Nah, minggu ini kita bertemu lagi. Nah, di sini ditemani sama guru-gurunya dan abang-abangnya. Nah, di sini ada Kak Mia dan ada Bang Riko. Nah, Halo ada adik-adik. Bang Riko. Ya, halo semuanya. Nah, Bang Ko, aku mau nanya sama Andula. Iya, Kak, Kamu apa udah itu, Kak? rindu nggak dengar suara anak-anak KKR? Aku rindu sama orang ini, Kak. Kamu Iya. tahu waktu kita gereja di KKR, Kak? Iya, Ih, Bang. ku ingat orang itu suaranya nyanyi itu. Semangat kali dia, Kak. Iya Bang. Iya, Nah, Kak. sama Bang. Aku juga rindu kali untuk mendengarkan suara anak-anak KKR. Gimana kalau kita sapa dulu anak-anak KKR, Iya, Kak. Bang? Kita sapa yuk, kita Kak. sapa. Nah, sekarang kakak mau sapa dari kelas yang paling kecil dulu ya. Nah, kakak mau sapa dari kelas balita. Oke, anak balita siap-siap keluarkan suaranya yang paling semangat ya. Shalom balita. Shalom, Kak. Wah, adik-adik kita Wah, balita ini semangat ya, Bang. kelihatannya semangat juga kan, Kak? Iya, Bang, semangat Kak. semuanya, Bang. Nah, abang juga mau dengar sapaan dari kelas kecil. Nah, shalom kelas kecil. Shalom Wah. Bang Riko. Nah, Iya, semangat ya Bang kelas Iya, kecil. kelas kecil ini harus jadi contoh sama Nah, adiknya, Kak. sekarang anak kelas tanggung juga nggak boleh kalah ya dari adik-adiknya. Ayo anak kelas tanggung juga harus lebih semangat lagi. Udah, shalom tanggung. Shalom, Kak. Wah, semangat ya Bang Ya, Riko. harus semangat, Kak, untuk memuji nama Tuhan. Semangat sekali kelas tanggung ini. Wah, ini yang abang tunggu. Abang dan kakaknya dari kelas remaja. Abang sapa ya. Shalom remaja. Shalom Bang Riko. Wah, Wah, ini semangat semuanya Bang. harus jadi contoh juga untuk adik-adiknya, Kak. Iya Bang, karena semua udah semangat Bang. Iya, Kak. Nah, kakak mau tanya dulu, semua udah siap nggak ya untuk mulai ibadah kita hari ini? Harus siap lah, Kak. Iya, biarpun ibadah dari rumah, tapi harus semangat kan Bang Riko? Iya, Kak. Iya, harus semangat. Nah, kita mau mulai ibadah kita, ayo semua anak-anak KKR siapkan dirinya, siapkan hatinya. Ayo aktivitasnya lagi megang handphone, yang lagi nonton TV, yang lagi nonton kartun, di stop dulu ya, kita mau mulai ibadah kita. Ayo semua fokus untuk ibadahnya. Ayo ambil duduk yang paling rapi, duduk yang paling nyaman. Tidak ada yang tidur-tiduran ya, tidak ada yang pakai selimut. Ayo semua kita luangkan sedikit waktu kita untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah kita, semua anak-anak KKR, ambil sikap yang paling rapi, sikap yang paling nyaman. Dan sekarang kita ambil sikap berdoa. Ayo anak-anak KKR ambil sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dalam sikap berdoa kita mau angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Ayo semua anak-anak KKR, semua ambil sikap yang baik, semua ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena pagi ini Tuhan Yesus masih memberkati kami. Tuhan Yesus masih membangunkan kami. Terima kasih untuk hari yang cerah Tuhan. Terima kasih untuk udara yang segar yang masih bisa kami menikmati sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami mau mulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kebaktian kami nanti Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhir kebaktian kami nanti Tuhan. Agar kebaktian kami Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang jagai kami, Tuhan Yesus yang jaga hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami dapat setia mengikuti kebaktian kami, agar kami tidak dapat terganggu oleh gangguan dari luar Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang ingatkan kami Tuhan jika kami mulai terganggu dari luar untuk tidak mengikuti kebaktian. Tuhan Yesus yang ajari kami, Tuhan Yesus yang bimbing kami Tuhan agar kami senantiasa mengikuti kebaktian dengan bersuka cita saja. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, Kak Mi. Iya Bang Riko. Kamu merasa hari ini senang Kak Mi? Aku hari ini senang kali Bang, karena hari ini aku masih bisa ibadah minggu Bang, biarpun ibadahnya itu masih dalam online Bang, tapi aku senang kali Bang. Aku kayak gitu senang Kak Mi, oleh karena itu mari kita angkat lagu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Ayo anak-anak KKR semua semangat ya, jangan ada yang lemas-lemas, jangan ada yang ngantuk-ngantuk ya. Karena kita memuji nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Ayo semua anak KKR tepuk tangannya, jangan ada yang lemas-lemas. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo semua gandeng tangan temannya dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk siapa yang jadi sahabatnya, siapa yang jadi saudaranya. Kau Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau saudaraku, Dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, tadi lagunya adalah hari ini ku rasa bahagia. Tapi kan kayaknya masih ada yang lemas-lemas di Iya, rumah Kak. lah. Iya kan Bang Riko? Iya, Kak. Masih ada yang ngantuk-ngantuk, Iya. masih ada yang cemberut-cemberut. Wah, sekarang kita mau semangat lagi, kita mau bakar semangatnya. Ayo, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, karena Tuhan itu adalah orang yang baik. Tuhan itu sangat baik sama kita. Iya, Kak. Dia sangat Tuhan itu luar perhatian. biasa, Kak. Iya, luar biasa sama kita. Dia sangat baik sama kita. Apa ya buktinya kalau Tuhan Yesus baik sama kita? Buktinya hari ini kita masih bisa ibadah online. Iya. Biarpun nggak di KKR nggak apa-apa, tapi kita masih bisa ibadah online. Nah, karena Tuhan Yesus baik sama kita, kita mau angkat lagu pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo semua anak KKR, semangat ya, Tuhan Yesus itu aja baik sama kita. Jadi kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Ayo semua tepuk tangannya, keluarkan suaranya yang paling semangat. Baiknya Engkau Tuhan, Kasih
diselamatkan. Hosana. Ayo semua angkat tangannya ke atas. Hosana, ku memuji Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, katakan Hosana semua. Hosana, Angkat tangannya ke atas. Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Wah, seperti lagu kita ini tadi, Kak. Tuhan itu baik sama kita, Kak. Iya Bang, Tuhan itu baik kali sama Iya, kita. Kak, kamu tahu, Kak, selama aku di rumah saja, Kak, Iya Bang Riko. aku berdoa, Kak, untuk sama Tuhan biar kita itu diberi kesehatan. Yang paling pentingnya, Kak, aku berdoa untuk adik-adik kita, Kak, biar Wah. kita jumpa sama adik-adik kita ini, Iya Kak. Bang Riko, pasti semua udah kangen kali ya bisa Iya, jumpa Kak. sama-sama kan Bang Riko. Iya, nyanyi sama-sama, Kak. Iya. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita angkat lagu pujian kita, Ku Diberi Allah. Ku diberi Allah, mampu mengucap syukur dengan gerak tari dan pujian. Tangannya bekerja menari hatiku, melanturkan kasih di dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi. Diberi Allah, mampu mengucap syukur dengan gerak tari dan pujian. Tangannya bekerja menari hatiku, melanturkan kasih dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Nah, tadi kita sudah bernyanyi lagu Ku Diberi Allah Mampu Mengucap Syukur. Nah, hari ini kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena minggu ini kita juga belum bisa ketemu sama teman-teman kita di KKR. Nah, aku mau nanya dulu sama Bang Riko lah, Bangko. Apa, Kak? Bangko, kamu kalau sedih, kalau sakit, apa obat yang paling manjur sama Anda? Kalau aku lagi sakit, Kak, kita nggak boleh patah semangat, Kak. Harus semangat kita, Kak. Harus semangat Iya, ya Bang? Kak. Iya Bang, betul sekali Bang Riko. Nah kalau kita sakit, kita sedih, obat yang paling pertama itu adalah semangat kita. Apa itu? Hati yang gembira. Iya, Kalau Kak. hati kita gembira, kalau kita senang, pasti sakit kita pasti akan lari, akan pergi. Jadi kita akan sehat. Sama kayak lagu kita ini adalah Hati yang Gembira. Kalau lagunya Hati yang Gembira berarti nyanyinya juga harus gembira, harus semangat, harus ceria ya. Jangan lagunya Hati Gembira tapi nyanyinya sambil cemburu-cemburu. Oh tidak ada seperti Jangan. itu. Hati yang gembira Ayo anak-anak KKR semua semangat. adalah obat
Kita ulangi sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati Yang gembira, Tuhan senang. Wah, Kak Mi, aku mau nanya sama kamu, Kak. apa? Mau nanya apa Kak Bang Riko? Kamu pernah nonton film Tuhan Yesus, Kak? Pernah Bang, filmnya itu sedih kali lah Bang. Iya, tapi kan, Kak, satu hal yang paling luar biasa menurutku, Kak. Mulai dari orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan air bisa menjadi anggur dibuat Tuhan Yesus, Kak. Wah, hebat ya Tuhan Yesus Iya, Bang. Kak, itu yang menurutku Tuhan Yesus itu luar biasa, Kak. Iya Bang, Tuhan Yesus itu memang luar biasa kali Bang. Nah, untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo anak-anak KKR semua semangat ya. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Oh, oh. Alangkah hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizatnya bercahaya, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling sangatku andalkan. Oh, 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 oh. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling amat aku cinta. Nah, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mengeluarkan suara kita sudah bertepuk tangan dengan semangat. Wah, semuanya semangat ya hari ini. Iya, Nah, Kak. hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak KKR siapkan hatinya. Ayo ambil dulu Alkitabnya, taruh di dekatnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang mau dengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah tidak sabar mau dengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, Wah. sepertinya semuanya, Kak. Semua ya Bang Iya, Riko. Ayo kalau semua mau dengarkan cerita firman Tuhan, ayo ambil sikap yang rapi. Ayo ambil Alkitabnya, ambil sikap yang rapi. Udah? Oke. Nah, kalau sudah sikap yang rapi, duduk yang rapi, ayo semua anak KKR ambil sikap berdoa. Ayo ambil sikap berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo, dalam sikap berdoa, kita mau angkat lagu pujian kita, Bagaikan Bejana. Ayo semua bersikap berdoa. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma minta sebentar saja waktu dari kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap berdoa. Jangan ada lagi yang main-main. Bejana siap dibentuk. Ayo semua ambil sikap berdoa. Jangan lagi ada yang main-main. Di tanganmu
Inilah hidupku di tanganmu, bantulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita katakan sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Dalam sikap berdoa, jangan lagi ada yang main-main. Semua ambil sikap berdoa. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan ibadah di hari Minggu ini, dan kami sudah lakukan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami bisa selesaikan ibadah ini dengan baik sampai akhirnya. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami, dan menjaga kami, serta memberikan pengertian kepada kami semua, supaya firman Tuhan yang kami terima dan dengarkan pada hari ini mampu kami artikan dan mampu kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan kepada hamba-Mu, kakak guru yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi supaya firman-Mu bisa disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Ayo, tadi kakak Mia sudah bilang supaya adik-adik siapkan Alkitab di dekatnya. Pasti sekarang adik-adik sudah siapkan semua. Dan ayo coba Alkitabnya dibuka, kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Siapa yang udah bisa baca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, dibantu sama kakak, abang, atau mama papahnya. Oke, kita akan mulai. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan yang kita akan terima pada hari ini. Adik-adik, kakak yang terkasih, kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini, walaupun masih tetap secara online. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ini 5.000 adalah laki-laki, belum termasuk anak kecil dan ibu-ibu. Coba adik-adik bayangkan, 5.000 itu tentu adalah orang yang banyak. Orang yang banyak ya adik-adik. Kalau 5.000 tentu piringnya juga 5.000. Bisa kita bayangkan berapa banyak roti pada saat itu yang harus dibagikan kepada orang yang berkumpul. Nah, kejadian ini terjadi setelah Yesus melakukan pelayanan mukjizat kepada orang-orang yang sakit. Ya adik-adik, Yesus menyeberang dari Danau Galilea ke Tiberias. Yesus sudah letih sebetulnya. Yesus sudah capek karena seharian sudah melakukan pelayanan. Jadi Yesus ingin beristirahat. Tapi walaupun Yesus sudah letih, masih banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena mereka sudah melihat dan mendengar apa yang sudah Yesus lakukan, yaitu mengadakan penyembuhan, mengadakan mukjizat, orang-orang sakit disembuhkan. Nah, setelah Yesus letih dan dia ingin beristirahat, dia naik ke gunung bersama dengan murid-muridnya. Di sana Yesus berkeinginan untuk beristirahat. Nah, ketika Yesus beristirahat duduk di gunung itu, dia melayangkan pandangannya ke sekitarnya. Yang dia lihat orang masih banyak yang mengikuti dia. Nah, Yesus itu kan orang baik ya adik-adik. Yesus itu orang baik banget. Dia memikirkan bagaimana kebutuhan semua orang-orang, termasuk orang-orang yang mengikuti dia. Nah, dalam hati Tuhan Yesus, tentu orang-orang ini sudah capek, sudah letih seharian mengikuti Yesus.
Dan tentu mereka juga sudah pasti lapar dan haus. Makanya Yesus ingin memberi mereka makan. Tapi Yesus berkata kepada muridnya. Nah, muridnya yang bernama Filipus. Dia bilang, Filipus, apa Yesus? Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan mereka ini semua? Nah, terus Filipus berpikir, wow, 5.000 orang lebih mau dikasih makan. Di gunung ini di mana mau beli roti? Nah, Filipus bilang, Yesus, di mana kita mau beli roti? Kalaupun kita punya uang 200 dinar, 200 dinar itu besar ya adik. Kalau sekarang diperhitungkan mungkin hampir sekitar 10 juta. Gitu ya. Yesus 200 dinar kita belikan roti, mereka ini tidak akan kebagian semua. Kalaupun mesti kebagian hanya kecil-kecil. Gitu kata Filipus. Nah tapi Yesus diam. Kemudian ada seorang murid Yesus yang bernama Andreas. Adik-adik tahu siapa Andreas? Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Dia bilang begini, Yesus, di sini ada seorang anak. Dia punya makanan, tapi cuma sedikit. Hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Apa cukup untuk mereka ini semua? Sama seperti Filipus tadi adik-adik. Andreas juga tidak yakin dengan makanan sedikit akan cukup kepada orang banyak yang berkumpul di depan Yesus. Tentu kita juga enggak yakin ya adik-adik. Kakak juga enggak percaya. Masa cuma 5 potong roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang? Enggak mungkin. Kita aja makan satu potong roti kadang-kadang gak cukup ya adik-adik. Iya, tapi Yesus bilang apa? Andreas, suruh mereka semua duduk di rumput ini. Karena di tempat itu banyak rumput. Bawa ke sini rotinya, bawa ke sini ikannya. Nah, Andreas melakukan hal yang disuruh Yesus. Semua orang-orang yang berkumpul tadi duduk di rumput di depan Yesus. Kemudian dibawa roti yang 5 potong dan 2 ikan. Siapa tadi yang punya dek? Roti 5 dan 2 ikan? Iya, seorang anak. Kalau enggak salah mungkin pada saat itu ya adik-adik, dia adalah anak sekolah minggu juga. Karena apa? Dia ikut dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus ya adik-adik. Nah, anak kecil ini tadi, dia tidak pelit. Dia bagikan yang dia punya. Semua yang dia punya dia bagikan. Dia berikan kepada Andreas dan Andreas berikan kepada Yesus. Ya adik-adik, anak kecil ini tadi mau berbagi. Nah, kemudian Yesus mendoakannya. Setelah mendoakannya, dia bagikan kepada semua orang yang berkumpul. Seperti tema kita hari ini, suka berbagi. Ya adik-adik, Yesus adalah orang yang baik, yang suka berbagi. Dia memikirkan apa yang orang perlu, apa yang dibutuhkan orang banyak. Anak kecil ini tadi juga suka berbagi. Karena apa? Karena dia sayang kepada orang-orang. Seperti Yesus juga sayang kepada orang lain dan kepada kita juga. Kepada adik-adik, kepada kakak guru sekolah minggu. Ya adik-adik. Nah, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi Yesus. 5 potong roti, 2 ekor ikan. Cukup untuk 5.000 lebih orang. Dan yang ajaibnya adik-adik, masih bersisa banyak.
Tadi cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Bersisa 12 bakul. Siapa yang pernah dengar cerita ini atau membaca cerita ini? Wow, adik-adik banyak. Adik-adik sekolah minggu sudah pernah dengar ceritanya. Ya, 12 bakul, banyak ya adik-adik. Yesus bilang, kumpulkan, tidak boleh terbuang, tidak boleh bersisa. Kumpulkan semua yang bersisa. Ya adik-adik. Nah, di situ terjadi lagi mujizat. Setelah Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang lumpuh. Kali ini Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkati menjadi bersisa 12 bakul. Nah itu adik-adik. Kenapa demikian? Karena Yesus suka berbagi, Bapaknya memberkati. Ya adik-adik, seperti tema kita tadi. Nah sekarang adik-adik, siapa yang suka berbagi? Coba tunjuk tangan. Anak balita, ayo. Ih, senengnya ngeliat adik-adik suka berbagi. Anak kecil juga pasti. Wih, benar, mantap. Anak tanggung, apalagi anak remaja. Wih, kakak-kakak, abang-abang sudah pasti lebih hebat lagi berbagi. Ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau berbagi apa-apa aja yang sudah pernah dilakukan? Ayo. Iya, ada adik-adik kalau di sekolah mau berbagi dengan teman-temannya. Iya, ada lagi yang mau berbagi bersama dengan kakak dan abangnya. Ada rotinya dibagi kakak sama abangnya. Ada lagi kalau kakak-kakak tanggung sama remaja, ayo. Iya. Mungkin di luar dari rumah ada orang yang kita lihat lagi susah, ya. Kita bisa menolong, tidak mesti materi. Misalnya ada seorang nenek yang dia susah untuk menyeberang. Ya adik-adik, kita bantu untuk menyeberangkannya. Itu juga sudah termasuk berbagi. Ya. Nah, kalau kita suka berbagi, anak-anak sekolah minggu memang harus berbagi karena Yesus sudah berbagi dan Yesus sudah mengajarkan kita untuk berbagi. Kita pasti tahu apa akibatnya, apa manfaatnya. Coba, siapa yang pernah merasakan kalau sudah berbagi merasa senang? Coba tunjuk tangan. Mantap. Nah, kalau kita berbagi, kita menolong, bukan hanya orang lain yang tertolong atau berbahagia atau sukacita, tapi kita yang menolong juga senang. Karena apa? Kita sudah melakukan hal yang baik yang sudah Yesus lakukan kepada manusia, dan kita sudah bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan. Kita pun sukacita, yang kita tolong juga sukacita, ya kita semua senang. Ya adik-adik, nah yang paling menggembirakan apa? Kita bisa menjadi saksi di dunia dengan melakukan apa yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan kepada kita. Kita bisa menjadi saksi, orang-orang bisa melihat kita. Oh iya, itu kan anak sekolah minggu 3 baru yang nyebrangkan nenek tadi. Atau, oh itu kan anak sekolah minggu yang tadi ngangkat bapak-bapak yang jatuh dari sepeda motor. Oh iya, itu kan tadi anak sekolah minggu KKR 3 baru yang tadi ngasih makanan sama nenek-nenek yang lapar gitu. Ya kan adik-adik? Atau ada lagi yang bilang kayak gini, wih itu kan anak sekolah minggu yang rajin ke gereja, yang tadi
buang sampah tidak sembarangan, ya. Yang menolong tukang sampah membuang sampahnya ke tempat sampah. Nah, itu juga sudah berbagi. Ya. Nah, kalau kita sudah berbagi, tentu kehidupan kita terasa indah. Seperti tema anak tanggung, berbagi itu indah. Tentu indah kalau kita berbagi. Karena apa adik-adik? Kita bisa mengurangi beban orang yang lagi susah, mengurangi beban orang yang lagi bersedih. Ya, tentu adik-adik semua mau melakukannya. Seperti anak yang ada tadi di bahan Alkitab yang jadi bahan khotbah kita hari ini, yang mau berbagi dengan 5 roti dan 2 ikan, yang bisa mengenyangkan orang banyak. Nah, adik-adik sekalian, kita pasti mau, kita punya tekad, kita akan melakukan hal yang sudah Yesus ajarkan. Nah, kalau untuk anak remaja, ada bahan tambahan untuk khotbah kita, yaitu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Kakak akan bacakan dari sini. Adik remaja sudah pasti bisa membaca, kita sama-sama membacanya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Nah, artinya apa adik-adik? Kita sama-sama bisa merasakan bagaimana orang yang harus dibantu, bagaimana orang yang harus ditolong dengan apa yang ada pada kita. Tidak kita paksakan dengan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan Yesus juga menolong orang yang berkumpul di gunung, yang berkumpul mengikuti Dia dengan apa yang ada. 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil. Bukan memaksakan apa yang tidak ada. Dilakukan semua itu dengan apa yang ada. Ya adik-adik, kalau zaman Tuhan Yesus, mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau zaman kita sekarang, tentu kita bisa melakukan seperti yang dilakukan anak kecil tadi, untuk memberi orang yang membutuhkan dengan apa yang ada pada kita. Tentu seperti tema anak remaja, the power of giving. Artinya apa? Kekuatan untuk memberi. Jadi kita tidak mengerti apa sebetulnya yang akan Tuhan lakukan dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi kita yakin kalau kita mau melakukan yang baik yang Tuhan sudah ajarkan, pasti kita akan bisa melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan sudah lakukan.
seperti anak kecil yang bersama dengan Yesus. Dia pun tidak pernah membayangkan dengan apa yang ada sama dia bisa memberi makan sebegitu ramai orang. Jadi adik-adik sekalian, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dengan baik seperti yang sudah Yesus lakukan. Tentu kita akan merasakan mukjizat-mukjizat di zaman sekarang seperti Yesus lakukan di zamannya, dan kita akan merasakan mukjizat itu, dan kita pasti akan lebih yakin lagi Tuhan pasti akan melengkapi, mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Jadi inilah firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini. Tentu adik-adik sekolah minggu semua pasti mau dan bertekad melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus pada zamannya. Kiranya firman Tuhan ini diberkati dan kita pun akan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sudah ditaburkan, dan kami mau Tuhan yang menanamkan di dalam hati kami masing-masing supaya bisa bertumbuh Tuhan, supaya bisa berbuah di dalam hati kami, dan kami pun bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kami melalui anak kecil yang ikut bersama dengan Yesus pada zamannya. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa sama-sama berbagi, dan kami bisa merasakan indahnya berbagi, dan kami sama-sama bisa melihat mukjizat di dalam kami berbagi. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, karena kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita siapkan di tangan kanan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita berdoa, kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan buat kehidupan kami, buat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar tadi ya Tuhan, kami sudah siapkan persembahan kami dan kami sudah berikan kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah berikan kepada Tuhan, Engkau berkati Bapa, supaya persembahan kami ini bisa dipakaikan dengan baik untuk semua kegiatan di dalam gereja kami. Dan kami minta Tuhan, Engkau memberkati semua orang tua kami yang bekerja keras untuk mencukupkan semua kebutuhan kami. Bapa yang maha baik, kalau boleh Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkaulah yang memberhentikan pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami semua sudah rindu untuk kembali berkumpul, beribadah bersama dengan teman-teman dan guru KKR kami di gedung gereja kami. Tuhan, kami sudah rindu untuk berkumpul, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan,
untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua adik-adik KKR. Engkau yang memberkati semua segi kehidupan mereka, khususnya di dalam persekolahan dan kesehatan mereka. Tuhan berikan kepintaran di dalam adik-adik kami bersekolah walaupun masih dilakukan secara daring dari rumah. Engkau yang memberikan kepintaran, Engkau yang memberikan disiplin, dan Engkau yang memberikan hati yang semangat di dalam menghadapi semua pelajaran-pelajaran yang diberikan guru-guru kepada adik-adik kami. Biarlah Tuhan adik-adik kami tetap semangat walaupun belajar dari rumah, supaya sampai pada waktunya Tuhan, kami semua bisa menjadi anak-anak yang pintar, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan gereja, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada adik-adik kami, kepada kami semua, supaya kami pun bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan semangat. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati semua guru-guru sekolah minggu, Engkau yang memberkati persekolahan dan perkuliahan juga pekerjaan mereka. Berkatilah guru-guru kami, berikan kesehatan kepadanya, dan Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan yang apa mereka perlukan. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau memberkati kami semua, menopang kami, menyertai kami di dalam kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, sertai kami Bapa, karena kami meminta melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Wah, adik-adik KKR, karena kita sudah digenapi oleh firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Sekarang adik-adik, kita sampai kepada doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berserah
kita happy cuci tangan. Happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ye, happy ya, saya senang rajin cuci tangan. makan sayur-sayuran, Jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Shalom semua, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah.